Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keistiqomahan, kecintaan kepada agama Allah, kecintaan kepada kebaikan. Harus dipahami bahwa itu adalah tanda taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita mencintai kemudahan, mencintai kebaikan dan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan itu. Di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita sebuah kebaikan yang agung sebagai salah satu dari syiar-syiar Allah, yaitu berkurban. Ya. Berkurban ini menurut sebagian ulama dan insya Allah pendapat yang rajih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Mengagungkan syiar Allah itu adalah salah satu tanda ketakwaan di hati. Ya. Adanya ketakwaan yang tertancap di hati itu ditandai dengan kita mengagungkan syiar-syiar Allah, yang salah satunya adalah dengan kita berkurban. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan di hati. Namun ada persoalan atau ada pertanyaan dari sebagian orang, bagaimana kalau seandainya tidak ada haji, apakah masih berlaku itu syariat berkurban? Ya, contoh kasus di tahun ini kemungkinan tidak ada penyelenggaraan haji bagi jamaah haji di Mekah sana, ya. Apakah hal tersebut lantas dipahami bahwa tidak ada syiar berkurban? Karena berkurban itu adalah syiar yang terkait dengan ibadah haji. Jika ibadah haji tidak ada, maka tidak ada syiar berkurban atau ibadah berkurban. Tentu tidak begitu cara memahaminya, ya. Kalau kita ingin memahami masalah ini dengan benar, maka mari kita melihat kepada definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, para ulama kita mengenai apa sih berkurban itu, ya. Saya akan bacakan pada video singkat ini atau pada tausiah singkat ini pendapat para ulama atau penjelasan para ulama mengenai apa itu berkurban dan apakah dia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari haji, sehingga jika tidak ada haji maka tidak ada kurban. Kita akan lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Ya, para imam mazhab, ya, atau para ulama mazhab dari kalangan Hanafiyah, kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, ya, serta dari kalangan Hanabilah, ya, ini memberikan definisi yang sangat gamblang mengenai apa itu berkurban. Ya, silahkan dilihat di dalam kitab Fathul Qadir yang disusun oleh Ibnul Hammam dalam juz 9 halaman 505, ya. Demikian pula dari kalangan Syafi'iyah silahkan dilihat di kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarbini, ya. Ya, dalam mazhab Hambali silahkan dilihat kitab Kasyaful Qanna, ya, Kasyaful Qina yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bahuti, ya. Di dalam sumber-sumber ini dijelaskan sebuah pengertian mengenai apa itu berkurban, ya. Berkurban itu adalah, ya, mereka mengatakan bahwa ma yuzbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tasyriq taqarruban ila Allah, ya. Berkurban atau kurban itu adalah penyembelihan hewan bahimatul an'am, ya. Penyembelihan hewan-hewan tertentu dari hewan ternak pada hari Idul Adha, ya,
sampai hari terakhir dari hari tasyrik dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam definisi ini jelas sekali bahwa haji itu di luar dari ibadah kurban, ya. Sehingga ketika tidak ada haji tidak berarti bahwa tidak ada kurban, ya. Sebab jelas sekali, ya, jelas sekali bahwa para ulama di dalam mendefinisikan atau memberikan penjelasan tentang apa itu berkurban, bahwa berkurban itu adalah kita menyembelih hewan ternak tertentu, ya, seperti kambing, domba, sapi, unta, tentu dengan penjelasan lebih detail mengenai berapa usia dan sebagainya itu, ya. Dengan niat atau pada waktu adha, Idul Adha, ya. Pada waktu Id al-Adha, ya, setelah kaum muslimin mengerjakan salat Id, ya, Idul Adha. Waktunya berlangsung sampai kapan? Sampai hari terakhir, hari tasyrik, ya. Dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas sekali definisi kurban itu, ya. Sehingga seandainya tidak ada ibadah haji di tahun ini lantaran kerajaan Arab Saudi tidak mengizinkan penyelenggaraan ibadah haji untuk menghindari atau menyetop penyebaran corona, maka ini tidak dipahami bahwa tidak ada kurban, ya, tidak ada syiar kurban di tahun ini, ya. Nggak ada hubungannya masalah, nggak ada hubungan antara haji dengan berkurban kalau melihat kepada definisi kurban ini, ya. Dan bahkan berkurban itu disyariatkan kepada orang yang tidak haji, kan seperti itu, ya. Oleh karena itu kita tetap kembalikan kepada hukum asalnya bahwa berkurban itu adalah sunnah muakkadah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau memerintahkan kita untuk menghidupkan syiar ini sebagai apa? Sebagai bentuk melestarikan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tradisi menghidupkan syiar yang dahulu dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kesimpulannya bahwa syiar kurban tetap ada dan harus terus lebih digalakkan lagi, ya, karena ini adalah bagian dari usaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa ada pelaksanaan ibadah haji di Makkah sana, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.